Puji Tuhan, saudara, hari-hari ini jaga kesehatan ya. Memang cuacanya diprediksi masuk bulan ini sudah mulai panas, corona hilang, tapi malah hujan ya. Tapi puji Tuhan, anak-anak Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. GPDI Philadelphia Kedung ini on fire. Masih lemes, tadi semangat sekali. Coba sekali lagi. GPDI Philadelphia Kedung ini on fire. Haleluya, ini yang kita rindukan ya. On fire bareng-bareng ya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kembali memberikan kita kesempatan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saya tidak perlu pasang foto saudara masing-masing di tempat duduk ya, seperti ada seorang pendeta ya. Jadi sudah lihat muka-mukanya, puji Tuhan, walaupun belum semua ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan kami melayani Tuhan pada saat pagi hari ini. Saudara, siap dibentuk oleh firman Tuhan? Firman Tuhan kali ini, semua firman Tuhan memang seperti itu saudara. Kadang lembut, kadang keras, kadang menegur, kadang menghibur ya. Jadi kita harus terima. Amin. Karena itu adalah proses kita membangun manusia rohani. Teladan kita Yesus Kristus satu-satunya. Dan pedoman kita ada di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Banyak baca Alkitab hari-hari ini ya saudara ya. Karena begitu banyak penyesat. Dan bahkan dunia ini kita lihat saudara, sungguh sangat menyesatkan kita ya. Antara kita nggak bisa lagi membedakan antara baik menurut kita dengan baik menurut Tuhan. Kadang sudah baik menurut manusia, kadang sudah tidak bisa kita bedakan lagi dengan kehendak Tuhan ya. Benar ya saudara ya. Jadi saudara, kalau misalnya kita nggak kuat di dalam Tuhan, kita pasti terhilang ya saudara. Saudara yang kekasih, yang perlu kita takutkan hari-hari ini, saya sudah pernah khotbahkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa bukan soal kesusahan hidup. Amin. Karena kesusahan hidup itu di dunia, selama masih di dunia saudara, semua punya pergumulan ya. Mau orang konglomerat sama orang konglomerat sama-sama punya masalah ya. Semua sama-sama masih bergumul selama masih di dunia ini. Jadi yang kita lihat selalu happy belum tentu bahagia. Benar? Yang kita lihat selalu mungkin susah belum tentu dia tidak bahagia ya. Jadi ukuran manusia ya, selama kita masih ada di dunia ini kita tetap bergumul, kata Amsal ya. Kita bergumul dengan kehidupan kita. Dan saudara yang kekasih, Alkitab di dalam Matius 24 katakan, yang justru kita takutkan bukan soal kesusahan hidup, tetapi lihat dan nikmati proses itu sebagai kebangkitan rohani, pemurnian iman. Namun yang paling menyakitkan dan yang paling menakutkan adalah kemurtatan ya. Saudara, mungkin saya kalau dapat brosket dari grup sebelah, terutama grup hamba Tuhan, saya nggak langsung share ke jemaat, tapi saya percaya jemaat juga pasti sudah mendapatkannya dari grup-grup yang lain. Jadi kita berusaha menyaring yang membangun iman dan yang melemahkan. Seorang hamba Tuhan yang akhirnya meninggalkan imannya ya, karena ya kita tidak mau menghakimi, tapi yang namanya sudah meninggalkan atau menjual keselamatan seperti Esau yang menjual hak kesulungannya, yang menjual berkat kesulungannya. Kita sudah tahu tentunya karena urusan ya Esau. Saudara, segala sesuatu yang mempertahankan daging berakhir dengan bencana ya. Saudara harus ingat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, ketika dia mempertahankan hidupnya. Sarah, please ya, kalau kita masuk ke negara atau ke negeri orang, sampaikan kepada mereka, kamu ini saudaraku, supaya aku jangan dibunuh sama mereka. Kamu terlalu cantik ya saudara. Akhirnya hampir membinasakan satu negeri oleh karena perbuatan Abraham. Untung Tuhan datang sama raja negeri itu. Jangan kau apa-apakan itu Sarah. Karena
Tuhan itu luar biasa saudara. Ini yang perlu kita tangkap dari setiap firman Tuhan yang kita lihat. Kalau Tuhan punya rencana yang indah buat kita, sekalipun berkali-kali kita mungkin oleh karena kelemahan kita mungkin berkali-kali mundur atau berkali-kali menghindar dari panggilan atau dari rencana Tuhan itu. Tapi kalau Tuhan sudah tetapkan, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Seperti Abraham, karena dia sudah berfirman, oleh karena keturunanmu semua bangsa di bumi akan selamat, akan mendapat berkat. Jadi Sarah harus tetap kudus bagi Tuhan, ya. Karena oleh karena dia keturunan yang murni, ya saudara. Jadi Tuhan halangi setiap kali Abraham mau jatuh ke dalam dosa, melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Tuhan selalu ada buat dia, menolong dia, meluputkan dia. Sekalipun itu sebuah kesalahan yang besar. Masa istri sendiri mau dikasih ke orang lain? Iya kan? Apa Abraham tidak berpikir panjang? Sekali sudah menikah harus diapa-apain sama orang lain. Tapi Tuhan selalu ada dalam setiap kelemahan kita. Amin. Bahkan dalam kekonyolan, saya bilang ya, dosa yang diperbuat mungkin secara sengaja, tetapi kalau kita ada hati untuk bisa berbalik kepada Tuhan, Tuhan selalu ada di sana untuk kita. Amin. Nah, dan hampir saja saudara, begitu juga dengan perbuatan-perbuatan daging yang kita bisa lihat. Ketika seorang Ribka tidak memiliki anak, dia berusaha, dia katakan, Yakub, saya nggak punya anak. Yakub sampai marah. Emang saya Tuhan bisa bikin kamu punya anak? Sampai membuat suaminya marah dan berdosa. Saudara, demikian juga dengan Yakub dan Ismail. Oleh karena keinginan daging seorang Ishak yang suka makan buruan dari Yakub, padahal jelas Allah sudah berfirman kepadanya bahwa Yakublah yang akan menjadi tuan. Karena ketika lahir sudah dikatakan firman Tuhan, anak yang paling tua yaitu Esau akan menjadi hamba ya Yakub. Berkat kesulungannya, saudara yang kekasih. Tetapi coba perhatikan, Tuhan kalau punya rencana, Tuhan pasti ada di pihak. Maksudnya sekalipun kita melakukan kesalahan yang Tuhan gak seperti manusia saudara ya, yang kalau sekali saya disakiti seumur hidup gak mau lihat dia. Saya kalau lihat dia, waduh, Tuhan gak seperti itu ya saudara. Tuhan sudah berfirman jelas. Tetapi Yakub, Ishak karena suka makan buruan dari si Yakub, keinginan daging, melupakan firman Tuhan. Tapi tetap rencana Tuhan dijalankan. Tapi nggak harus, Yakub nggak harus menipu sebenarnya kalau memang. Nah kalau begitu, kenapa itu harus terjadi? Itulah nilai-nilai Alkitab yang kita harus perlu tahu ya saudara. Kalau kita mengutamakan daging, akan terjadi yang namanya kekacauan. Yang kita pikirkan tentang perkara-perkara daging, mengedepankan kedagingan kita, kita akan selalu kecewa ya saudara. Hati kita tidak cukup besar untuk mengampuni. Makanya kita harus penuh roh ya. Begitu juga dengan Esau sebaliknya, menjual hak kesulungan karena keinginan. Apalah gunanya hak kesulunganku? Kesulungan itu milik Allah saudara ya. Kita tidak punya milik Allah, sudah milik Tuhan ya. Sudah diselamatkan menjadi kepunyaannya Tuhan. Sudah lunas dibayar dengan darah Yesus Kristus. Tapi Esau memandang rendah. Katanya, apa guna kalau saya sudah mau mati? Berikan kacang merahnya, buat kamulah hak kesulungannya. Giliran gak dapat berkat, Alkitab katakan Esau menangis meraung-raung, tetapi sudah terlambat. Bapak, cuma itukah berkat satu-satunya yang kau miliki? Kata Ishak, maaf anakku, semua berkat dari A sampai Z sudah kuturunkan kepada Yakub. Saudara mau seperti Esau? Sesal kemudian tidak ada gunanya.
itulah pentingnya kita membangun manusia rohani. Haleluya. Supaya jangan dengan sembarangan kita melepaskan hak kesulungan kita. Supaya jangan karena secupek gandum sedinar harganya kita merusakkan minyak dan anggur keselamatan itu. Apa gunanya? Surga juga belum kelihatan. Saya nggak tahu juga saya masuk surga apa saya bagaimana. Sekarang perut lebih penting. Sekarang sosial media lebih penting. Kelihatan orang happy lebih penting. Sekarang orang lihat saya bahagia itu lebih penting. Sekarang orang lihat saya terkenal itu lebih penting. Sekarang orang lihat saya terhormat itu lebih penting. Apa gunanya yang nggak kelihatan? Nanti kalau sudah mau mati, baru saya bertobat. Nah, belum tentu ada kesempatan kedua seperti Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Haleluya. Jadi kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hari-hari ini semakin sulit. Saya nggak akan bilang hari-hari ini semakin baik, saudara. Bukan berarti saya mengutuki dunia ini, tapi karena firman Tuhan yang katakan, ya saudara. Yang perlu saya sampaikan sekarang adalah penghiburan buat kita. Karena Allah selalu ada di pihak kita, bahkan berperang ganti kita, menolong kita, melepaskan kita, memberi kekuatan kita untuk melewati kesusahan hidup di dalam dunia ini. Amin. Susah secara daging, tapi kita penuh sukacita karena kita milik Allah. Amin. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, saudara. Tuhan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang Yesus lakukan. Amin. Ngajarin kita. Itu Tuhan Yesus waktu ngomong begitu enggak lagi sudah terangkat, sudah dalam tubuh kemuliaan. Udah gak berasa yang daging. Udah gak berasa saya waktu dipukul. Udah gak berasa. Jadi saya bisa mengampuni mereka. Nanti kalau saya sudah hidupnya enak, saya merasa sudah terbayar semua. Pokoknya yang saya rasakan, apa yang pernah saya rasakan mereka lakukan ke saya, baru saya, gak apa-apa saya ampuni mereka. Wong saya gak apa-apa kok. Nggak bisa begitu, saudara. Justru dalam keadaan masih memakai mahkota duri, justru masih dalam keadaan tersalib, justru masih mata jasmaninya masih melihat mereka mengolok-olok dia. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Termasuk Petrus di dalamnya. Dia bilang, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Dan dia realisasikan. Sesudah dia mengampuni, ketika dia bangkit dalam tubuh kemuliaan. Saya pernah sampaikan firman Tuhan di dalam Yohanes, saudara. Dikatakan sesudah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari masih di dalam perut dunia ini, saudara. Tidak sekalipun dia mengungkit kepada Petrus. Petrus, kita ngomong 4 mata yuk. Nah, yuk, kamu kenapa? Kenapa kamu menyangkal aku? Belum cukup? Kamu lihat aku luar biasa mengasihi kamu? Enggak, saudara. Ya, sampai dia terangkat ke surga, nggak pernah dia ungkit. Malah dia memberikan sesuatu yang luar biasa bagi Petrus. Saudara, kita lihat di dalam Yohanes. Sebenarnya saya nggak mau bahas ini, saudara. Saya sebenarnya akan melanjutkan firman Tuhan yang minggu lalu di ibadah sore, karena ibadah pagi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang mungkin menonton video YouTube, hanya part 1, part 2-nya tidak ada karena waktu rekam ibadah sore khotbah sambungan dari tentang kudus. Nah, saudara, khotbahnya itu terpotong, maksudnya hilang, kartu memorinya terhapus semua, jadi nggak bisa upload kecuali di Facebook. Saya nggak ngerti cara merekam kalau sudah dari siaran langsung di Facebook terus diabadikan, maksudnya dibikin di YouTube. Saya nggak ngerti, jadi akhirnya nggak diupload. Makanya saya rencananya hari ini saya akan melanjutkan, karena yang ibadah pagi minggu lalu tidak mendengarkan khotbah sore. Mudah-mudahan mengikuti di Facebook ya, saudara, karena ini penting. Roh Kudus, Roh kekudusan, Roh Kudus, Roh yang menguduskan.
Saudara, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dialah yang menguduskan kita, membenarkan kita. Ya, karena firman Tuhan katakan Maria mengandung dari Roh Kudus. Seperti di dalam Yehezkiel yang sudah kita baca kemarin, air keluar dari bait suci. Bait suci itu tentang kekudusan, di mana bangsa Israel bisa berjumpa dengan Allah dan tidak seorang pun berani masuk tanpa dilayakkan oleh Tuhan. Ya, saudara, mati hukumnya kalau berani masuk sembarangan. Tetapi justru dari tempat kudusnya mengalir keluar. Itu berbicara tentang Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, yang dalam keadaan mulia dan termulia di surga sana rela turun ke dunia, menjemput, menjamah manusia, bahkan menjadi sama dengan manusia hanya untuk menyelamatkan kita. Amin. Luar biasa enggak? Yesus yang kudus, tidak seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan. Sekalipun sudah dikasih hukum Taurat, saya katakan hukum Taurat sekali lagi bukan cuma 10 hukum, 600 lebih, saudara. Tetapi tidak membuat bangsa Israel bisa datang dan berjumpa dengan Tuhan. Makanya Tuhan sendiri yang turun ke dunia dan yang menjamah kita. Amin. Dia jamah sehingga kita jadi baru, kita layak di hadapan Tuhan. Luar biasa, saudara. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Demikian juga dengan Yesus. Dalam pelayanannya di dalam dunia ini, dia bisa mengampuni dalam keadaan dagingnya, saudara. Karena Roh Kudus bersama-sama dia dengan bekerja bersama-sama dengan dia. Mereka adalah satu karena Yesus benihnya dari Roh Kudus. Karena Allah Bapa, Allah Anak tidak bisa dipisahkan bersama dengan Allah Roh Kudus. Ya, cuman punya peran berbeda. Saudara yang kekasih, itulah yang memampukan Yesus berkata juga, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Penting kita penuh Roh Kudus, saudara, supaya kita punya hati yang banyak tempat buat orang lain. Amin. Tidak siti-siti. Kecewa. Saya sudah kasih dia yang terbaik. Air susu dibalas air tuba. Ya benar ya, saudara. Tidak tahu bersyukur. Sudah dipelihara sekian tahun. Maksudnya itu Blacky di depan, tahu-tahu nyelonong sendiri, ya. Ada kan yang begitu? Sudah dikasih yang terbaik, di belakang masih ngomongin, tusuk dari belakang. Wah, kejamnya, sungguh kejam. Saya kecewa, seumur hidup gak bakalan bisa mengampuni. Wah, luar biasa, saudara anak Tuhan. Kalau masih ada hidup dengan kekecewaan, belum penuh dengan Roh Kudus. Amin. Saya belum berkata-kata roh dalam bahasa roh. Saudara, kalau saudara sudah bisa mengampuni, saudara penuh dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Hidup dituntun oleh Roh Kudus, saudara gak sedikit-sedikit kecewa. Karena saudara pandang manusia rohani. Kata firman Tuhan, ini daging, mau sakit hati sampai kapan? Kalau sudah is dead, sudah nggak berasa, ya kan? Yang berasa di sana panas atau sejuk, ya kan, saudara? Jadi apalah guna daging ini? Wah, dia singgung saya nih. Dari bahasa dia, kata-katanya saya kenal dia. Itu tujukan ke saya itu dia itu dia begitu, dia singgung-singgung saya itu. Belajar telinganya pakai filter Roh Kudus. Jadi kalau dia singgung kita sekalipun namanya sudah disebut, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Bisa nggak? Bisa. Yesus sudah dahulu memberi teladan kepada kita. Di dalam Yohanes, ya, oleh lagu ini pujian tadi saya sangat tersentuh sekali. Melayani lebih sungguh, saudara. Di dalam Yohanes pasal 21, saya sudah pernah bawakan ini di kaum wanita ya, kalau tidak salah ya. Bagaimana Yesus mengampuni. Saya beri judul waktu itu, mengampuni berarti melupakan. Melupakan belum tentu kita tidak ingat, atau bukan berarti tidak ingat. Mengampuni, kata firman Tuhan, melupakan. Tapi melupakan belum tentu nggak ingat.
Lah kenapa? Yesus waktu dia mengampuni Petrus bukan berarti dia nggak ingat. Kalau Petrus pernah menyangkal dia, masa Yesus amnesia setelah dia bangkit malah dia lupa perbuatan Petrus? Kok nggak diungkit-ungkit? Enggak. Tapi ketika Yesus lihat Petrus mengampuni lagi, itu yang namanya mengampuni dan melupakan. Melupakan belum tentu dan atau bukan berarti nggak ingat. Ingat. Dia aku salamin kemarin, kok mukanya nggak bener, malah buang muka sama saya. Itu kena sakit sekali. Tapi saya mau mengampuni dia. Waduh, hari Minggu saya harus ke gereja, ketemu dia lagi. Nanti saya kalau salaman lagi digituin gimana? Mengampuni lagi. Datang bukan berarti nggak ingat. Ampuni lagi, lupakan lagi. Besok ketemu lagi, ingat lagi, mengampuni lagi. Makanya firman Tuhan katakan, kamu harus mengampuni 70 kali 7 sama dengan 400 sekian. Sehari sekali lebih kita harus mengampuni. Amin. Setiap doa malam saudara katakan, Tuhan aku mau mengampuni si A, si B, suami, istri, anak-anak dan lain sebagainya. Harus. Besok ketemu lagi enggak? Namanya satu rumah ketemu, namanya tetangga ketemu, namanya pelanggan tetap ketemu, namanya menantu ketemu. Tapi besok sama lagi, ampuni lagi, lupakan lagi, ketemu lagi, ingat lagi, sama, ampuni lagi. Setiap hari begitu sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Itu yang dimaksud dengan pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Kita lihat Petrus ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes pasal 21. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, 2 kali ya saudara, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk yang ketiga kalinya, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia atau Petrus berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Benar kan? Petrus sadar Tuhan gak lupa apa yang Petrus lakukan. Kenapa Tuhan harus 3 kali meneguhkan Petrus? Karena 3 kali juga dia menyangkal Yesus. Amin. Tuhan hanya meneguhkan. Gitu kalau pekerjaan Roh Kudus. Bukan kalau sudah benci. Kalau bisa ya, saya doanya tiap hari, Tuhan kalau bisa dia kesandung batu kejedot. Nah ya kan orang kalau begitu. Tuhan kalau bisa usahanya bangkrut. Tuhan kalau bisa nih ya Tuhan, kalau bisa nih ya, maunya kita, dia rasa apa yang saya rasa. Itu kan manusia. Tetapi kalau pekerjaan Roh Kudus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Selalu memberikan kesempatan. Amin. Haleluya. Hatinya besar untuk bisa mengampuni. Tuhan lebih dahulu memberi kita contoh. Amin. Kita baca sekali lagi. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali. Dan di sini, apakah engkau, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ini adalah sebuah ungkapan Petrus. Tuhan, aku ini lemah Tuhan. Engkau tahu kelemahanku. Aku manusia penuh dengan kelemahan. Tapi engkau tahu aku mengasihi engkau Tuhan. Tolong saya Tuhan. Saya enggak kuat kalau saya sendiri. Saya butuh Tuhan. Saya butuh Roh Kudus untuk saya bisa mengampuni. Tuhan kasih dia kesempatan lagi di sini.
Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, saudara, ini tentang nubuatan tentang Yesus berkata tentang kematian kematian Petrus. Dan semua yang Petrus ungkapkan ketika dia masih hidup. Tuhan, kalau engkau mati kepala di atas, disalib kepala, dan saya mati kepala di bawah. Dan itu yang terjadi. Dan sampai masa akhir hidup Petrus melayani lebih sungguh. Amin. Dipulihkan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus dan oleh sentuhan kasih. Haleluya. Dan Petrus, Tuhan nggak pernah berdusta, karena Petrus sudah menerima janji Tuhan. Petrus adalah batu karang. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Tuhan pakai Petrus sesuai dengan rencananya. Yang penting kita mau mengampuni. Itu bukan soal bisa nggak bisa, ya. Selama kita berkata nggak bisa, nggak akan bisa, ya saudara. Nggak mungkin, nggak akan pernah mungkin. Tapi kalau saudara dengan rendah hati, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu aku tidak mampu, tapi aku mau mengampuni Tuhan. Maka Roh Kudus akan memampukan kita. Ambil alih seluruh hidup kita. Amin. Dia bekerja ganti kita, mendatangkan kebaikan. Haleluya. Saudara, untuk bisa mengampuni butuh proses yang luar biasa. Yaitu bukan proses yang namanya kita berusaha dengan daging kita. Saya berusaha mengampuni dia, makanya saya menghindar. Kalau ketemu dia saya minggat, karena kalau lihat saya nanti sebel. Itu berarti belum mengampuni, tapi menghindar, ya, supaya nggak kelihatan kita benci dia. Itu salah, saudara, ya. Harus berani bisa ketika lihat dia, kita bisa senyum dengan hati yang tulus, bukan dengan bohong-bohong. Apa kabar sis? Apa kabar brur? Apa kabarmu nak hari ini? Baik, puji Tuhan. Jangan apa kabar hari ini? Semoga dia kena bencana, kasih kabar saya. Nggak bisa, ya. Nah itu Yesus luar biasa, memberi teladan kepada kita. Amin. Saudara, di sini kita lihat di dalam Matius, saudara. Matius 18 ayat 22. Di sana dikatakan, Matius pasal 18 ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Di sini ayat pertama, ayat 21 kita baca semuanya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali, kata orang itu, ya. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Bukan cuman expired 1 minggu, 7 hari kita mengampuni. Tapi katanya, melainkan sampai 70 kali 7 kali sama dengan 490. Setiap hari 1,5, ya, kalau dihitung. Jadi selalu mengampuni. Amin. Suami kita mengampuni kita, ampuni. Istri kita mengampuni kita, ampuni. Karena itu adalah sumber atau ukuran Tuhan mau ada di hati kita. Kalau hati kita sudah pahit, saudara, bukan Roh Kudus itu manis, di mana air mengalir yang kita sudah baca di Yeskiel, membawa pertumbuhan dan kehidupan. Apa yang kita sentuh hidup, tapi berbanding terbalik dengan orang yang hatinya mati, yang penuh dengan kepahitan. Apa yang dia sentuh mati, karena ada racun di dalam hatinya. Kalau ngomong selalu jelekin orang, kalau ngomong selalu yang keluar kepahitan, pahit. Orang yang deket dia ikut pahit, lama-lama benci sama dia. Sebel banget ya kalau ngomong sama dia. Kalau ngomong sama dia pasti kepahitan terus. Akhirnya yang diajak ngobrol jadi kepahitan juga sama dia, ikut pahit, ya saudara, ya. Itulah orang kalau dalam kepahitan.
Saudara, hari Selasa kemarin ada kesaksian saudara, SMS-nya masih ada di sini, saya kasih bersaksi ke ibu-ibu pelayan altar kemarin. Sudah selesai doa, saya jarang baca SMS. Karena kalau SMS masuk itu pasti kan jarang, hanya sakit keras. Saya mikirnya pertolongan pertama berdoa dan harus bertindak bawa ke puskesmas. Oke, pakai sarung tangan, kami sudah selengkap seperti APD ya, berpakaian ini. Bawa apa itu yang buat ukur panas. Dah, ayo Oka pergi kita. Saudara tahu ke sana, Ibu Ayu jemput di depan pintu. Ayo masuk. Saya duluan masuk. Entah Ibu Ayu lagi ngapain di luar, saya juga bingung. Karena saya terlalu semangat, panik juga, namanya orang sakit keras saudara ya. Saya masuk cari kamarnya, langsung masuk. Memang benar saudara. Lagi begitu saudara di kasur lantai. Saya bilang, saya juga bingung mau ngomong apa. Belum kenal karena baru Ibu Ayu kan yang sini saudara. Nah, tahu Ibu Ayunya datang. Saya ngomong ke Oka apa gitu, ngobrol-ngobrol. Karena orangnya nggak mau lihat saya, jadi bingung mau mulai dari mana. Nggak kenal. Ibu Ayu datang. Pak, ini ibu pendetanya sudah datang. 2 kali dia begitu mungkin. Saya masih berdiri, saya sampai bengong saudara. Dia duduk, saya berdiri terus. Karena tahu-tahu dia duduk ngobrol. Lah saya sampai bingung, Oka juga sampai bingung. Katanya sakit keras. Lah ini kok biasa aja, gak ada apa-apa saudara. Saya bingung. Duduk dia biasa, ngobrol biasa. Saya gak percaya kalau dia muntah darah dari pagi saudara. Dari pagi gak bangun-bangun, saya gak percaya. Beneran saudara, iblis tuh nuding, bohong dia ini kayak. Tapi Roh Kudus lebih kuat. Saya ikut tuntunan Roh Kudus. Ngobrol saudara, saya istrinya bilang, dia ini masih, saya bilang, sakit dia udah 4 tahun apa 4 tahun sakit ya sudah bener ya, kalau saya nggak salah 4 tahun sakit, udah nggak bisa kerja saudara karena sakit lambung yang akut ya saudara. Nah jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Saya katakan entah bagaimana, saya langsung ngomong ke dia, sakit itu, penyakit itu datang dari diri sendiri karena tidak tahu jaga kesehatan. Yang kedua dari dosa, dan yang ketiga sama juga dosa juga, tapi lebih kental lagi karena perbuatannya, karena akar pahit. Iya Ibu Gembala, saya akar pahit. Nah saya katakan, mau panggil pendeta atau Tuhan pun turun, kata siswa istrinya, udah sering dilepaskan. Itu karena dia itu katanya masih, sebelum bicara tentang kepahitan ya saudara, sudah sering pelepasannya udah sering di Jakarta, udah sering pelepasan. Terus bagaimana? Menurut saya tanya, menurut Ibu Ayu bagaimana? Menurut saya belum lepas Ibu Gembala. Terus saya tanya ke suaminya, Bapak bagaimana? Sudah dilepaskan? Menurut saya Ibu Gembala masih ada. Saya bilang bukan kuasa kegelapan. Saya katakan sakit itu dari 3. Saya bilang pertama dari tidak tahu jaga kesehatan. Nah, tubuh kita ini adalah bait Allah, jadi harus dijaga. Saya juga kadang suka telat makan, saya harus bertobat ya. Jadi kita harus jaga. Kedua dan ketiga itu sama. Jadi dari dosa yang membuat tubuh kita sakit. Karena hati, semangat yang patah mengeringkan tulang, kata firman Tuhan. Dan yang paling kental adalah tidak mau mengampuni, menyimpan akar pahit. Nah, langsung suaminya bilang, betul yang ketiga. Saya katakan, mau dilepaskan sampai dimanapun, Bapak mau panggil pendeta seterkenal apapun, dan juga kalau Tuhan pun Bapak panggil turun ke sini, lepaskan Bapak, nggak bakalan lepas. Beda disantet ya saudara. Disantet kita kan nggak ngerti, orang nggak suka kita, tapi karena kita dalam keadaan lemah itu bukan berarti kita menyimpan dosa. Bisa jadi kita terlalu capek sepanjang hari, kita lupa berdoa. Itu kita berarti tidak dalam on fire. Nah, iblis bisa cari kesempatan dalam kelemahan iman kita. Nah, kalau disantet, Ibu Gembala doakan, pasti ada peperangan di sana. Keluar dalam nama Yesus, iblis keluar. Dia nggak ngerti, tanpa sadar dia disantet. Itu baru namanya dilepaskan. Tapi kalau sakit penyakit, karena kalau kepahitan itu nggak bisa dilepaskan saudara. Iblis seperti Saul saudara. Ingat Saul?
dilepaskan nggak saudara? Dia hanya betah sebentar kalau Daud puji Tuhan di depan dia. Lari iblisnya, tapi nongol lagi karena dia sendiri nggak melepaskan pengampunan kepada Daud, ya. Jadi yang namanya akar pahit dikuasai iblis karena akar pahit. Saudara harus tahu, yang bisa melepaskan hanya kita. Dan tentunya dengan kuasa Roh Kudus. Tentunya terutama kita yang buka hati. Saya katakan, Bapak nggak bisa lepas. Yang bisa melepaskan Bapak sendiri. Berikan pengampunan. Saya akhirnya cerita tentang membangun manusia rohani. Sekian lama tidak ke gereja, jadi drop imannya. Nggak didoain saudara. Maksudnya doain terakhir pulang. Cuma akhirnya bukan berdoa untuk sakit penyakitnya, doakan supaya dia dapat mengampuni. Amin. Itu akar masalahnya. Kok seret terus ya, seret terus, cari duit kok susah namanya. Bukan Tuhan gak berkati. Koreksi hati kita, hidup kita, ya. Mungkin kita mau mendapatkan sesuatu yang lebih supaya mau tunjukkan, biar dia tahu ya. Nanti kalau dia lihat kalau saya sukses, Tuhan gak bakalan. Kalaupun bisa saudara-saudara sudah jadi kaki, jadi kepala, kepala jadi kaki, baru bisa. Gak menikmati. Tetangga datang, kita sudah di kursi roda, ya. Bukannya, iya memang benar dia bangga. Wah rumahmu gede ya, hebat kamu sekarang ya. Dia tersenyum, oh iya hebat saya, iya kan saudara. Mau begitu, maaf ya saya jelek banget ya saudara kalau begitu. Saya mau ajukan kalau orang enggak menghina. Tapi apa yang perlu dibanggakan? Iya kan saudara? Tapi kalau kita bekerja seperti untuk Tuhan dan tujuan kita mulia, kalau saya dapat begini, saya mau kembangkan pekerjaan Tuhan. Kalau saya dapat begini, anak saya mau sekolahkan supaya bisa topang pelayanan hamba-hamba Tuhan mungkin di pedalaman dan lain sebagainya. Saya kalau begini, begini dan begini, tujuannya untuk kerajaan Allah. Gak usah fokus lihat kiri kanan, lihat keadaan, atau mau kaya supaya dia bisa lihat saya sukses. Saya alami itu saudara. Jangan pernah berpikir seperti itu. Seperti Yesus saja. Haleluya. Pandang Yesus. Amin. Tuhan lebih dahulu sudah mengampuni kita. Haleluya. Sebelum kita masuk ke perjamuan asa yang kudus, koreksi hati kita. Ya. Kalau kita menaruh kepahitan atau ada yang menyakitkan di hati kita, kita tidak mampu melupakan. Ingat ada Yesus. Amin. Mari para pelayan altar, kita maju ke depan. Khotbah yang sangat sederhana ini, saya rindu supaya memberkati kita semua. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Melayani. Siapkan hati kita. Saya rindu supaya Bapak Ibu mengambil tempat, posisi untuk berlutut. Haleluya.